di Turki sendiri kan marak sekularis. Sahnya para ulama tokoh pesantren ini tahlilan dianggapnya bid'ah. Ini terkait dengan masalah manhaj, masalah ajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kali ini kita akan kedatangan tamu, yaitu Kiai Haji Maki Nasir, Ketua TCNU Bangkalan. Selamat malam, Yai. Selamat malam. Malam kali ini saya ingin membahas isu-isu yang cukup menghiasi media-media online. Yang pertama yaitu adanya keputusan Mahkamah Turki tentang pengalihan Hagia Sophia. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang sejarah-sejarah NU. Mungkin ada isu-isu terkini lain nanti. Langsung Pak Kiai. Siap, ya. Sekarang lagi heboh nih Pak Kiai. Jadi pengalihan Hagia Sophia yang awalnya museum menjadi kembali menjadi masjid. Kalau boleh tahu Pak Kiai, sejarah runtuhnya Kekaisaran Ottoman sekitar 1930 dikaitkan dengan sejarah NU yang berdiri pada waktu itu kurang lebih tahun 1928 ya? 26. Bisa sedikit bercerita Pak Kiai, dari kekhalifahan Muslim menjadi seperti sekarang ini sedikit Pak Kiai. Ya, terima kasih. Tentu dengan adanya berita tentang pengalihan fungsi dari museum ke masjid ini menjadi kabar gembira bagi kita. Dan tentunya putusan Mahkamah Agung Turki ini adalah hal yang kedaulatan negara Turki sendiri yang punya aturan, maka negara luar pun nggak boleh bercampur. Ya. Meskipun di situ katanya menjadi cagar budaya UNESCO, itu kan yang dirawat bangunannya, tentang fungsi dan sebagainya itu kan Mahkamah Agung Turki sudah memutuskan hal itu, ya maka negara-negaranya semua hormati. Nah, kita tahu bahwa Hagia Sophia ini berdiri kan abad ke-6 ya, abad ke-7 atau ke-6, itu ke-7 kalau nggak salah, 6, tahun 600-an, atas oleh Sultan Mehmed II. Itu ketika penaklukan Konstantinopel, beliau merubah yang asalnya gereja menjadi masjid. Nah, tentu beliau itu tidak merubah semuanya, tidak merubah arsitek dan sebagainya. Isi-isi di dalam nggak dirubah, hanya ditutupi gitu aja. Dan di sini ada sebuah pelajaran penting bahwa Islam sangat menghormati sebuah situs sejarah. Ini yang harus kita teruskan. Jadi kita ada nanti situs seperti apapun. Oke. Kaitannya Pak Kiai, waktu itu kan runtuhnya kekhalifahan Turki, jadi kaitannya dengan berdirinya NU nih. Ya. Itu. Ya, memang berdirinya NU ini tidak lepas dari peristiwa dunia ketika 1924 ya, runtuhnya Turki Utsmani. Dan di situ maka di Nusantara, di Hindia Belanda ketika itu belum ada Indonesia, ini para ulama tokoh penggerak yang usianya masih muda-muda 30-40, yang sebut itu hanya Kiai Masyari, ada Kiai Basmullah, ada Kiai Ridwan, ada Kiai Alwi Abdul Aziz dan lain sebagainya. Itu bikin sebuah pergerakan di dalam membangun masyarakat, ya, pribumi ketika itu. Kalau ibarat sekarang ini
kaum santri dengan kaum mahasiswa. Dulu ada tokoh pergerakan seperti Budi Utomo, Soekarno dan sebagainya, itu tokoh modernis. Nah, tokoh-tokoh dari pergerakan di pesantren itu nggak mau kalah, bikin sebuah pendidikan kayak Nahdlatul Wathon, Tasbih Akar, juga bikin. Muhammadiyah lebih dulu ya Pak? Muhammadiyah lebih dulu. Okay. Jadi organisasi-organisasi yang kecil-kecil ini dari berbagai bidang ini bikin sebuah pergerakan. Lantas para ulama, tokoh penggerak muda ini, jadi bukan sepuh-sepuh, yang sepuh itu hanya Kiai Hasyim Asy'ari ketika itu. Jadi usianya sekitar usia 30-40, Rasulullah, Ridwan dan sebagainya, itu mengusulkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk mendirikan perkumpulan ulama. Itu sampai balik 3 kali. Karena Kiai Hasyim Asy'ari, nah, untuk apa ulama kok dibikinkan jamiatul ulama, organisasi untuk berjalan sebagainya. Maka dengan tanpa putus asa, dengan semangat yang kuat, akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari mengiyakan. Namun ya, ketika itu pergolakan yang dunia, ya, pergolakan dunia ketika itu Prancis, Belanda, Inggris yang membuat sebuah pergerakan namanya Renan, pembaharuan Islam. Ya. Ini kan menjadi kecurigaan para ulama pesantren. Karena di situ menggugat dan mengusik amaliyah pesantren yang telah dicontohkan dan dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Maka dalam sejarahnya para ulama ini menyelidiki apa sih sebenarnya pembaharuan Islam. Kan moto dari pembaharuan Islam itu memurnikan Islam dengan membuang khurafat, bid'ah dan syirik, seperti ziarah kubur ini dianggapnya syirik, terus tahlilan dianggapnya bid'ah biasa maksudnya, terus dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi keresahan para ulama, para tokoh-tokoh pesantren. Nah, dari resahnya para ulama tokoh pesantren ini, apalagi ditopang dengan runtuhnya Turki Utsmani ketika itu, maka para ulama ingin mencari solusi bagaimana. Nah, disitulah para ulama kumpul di Bangkalan, tepatnya di Joneburen, ingin mendapatkan petunjuk dari Syekhona Khalil. Bagaimana sikap sebenarnya? Nah, oleh Syekhona Khalil dikasih isyarah ayat. Ini masih belum instruksi pergerakan, tapi dikasih isyarah ayat untuk menenangkan keadaan ketika itu tahun 1920. Para ulama resah, ya kayak sekarang lah. Sekarang kan 1920. Karena saya yakin setiap 100 tahun itu ada siklus ya. Siklus. Keresahannya nih sekarang plus pandemi mungkin. Betul. Jadi setiap 100 tahun itu dunia ada siklus perubahan untuk mengadaptasikan manusia dengan eranya. Mengadaptasikan manusia dengan eranya, tentu ini butuh istilah komputer install ulang. Nah, oleh Syekhona Khalil dikasih petunjuk sebuah ayat, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Arti ayat ini adalah mereka menghendaki padamnya nurullah, cahaya Allah, dengan mulut-mulut mereka. Artinya bikin propaganda, rekayasa dan sebagainya, penggiringan opini. Tapi Allah Ta'ala menyempurnakan cahayanya meskipun orang kafir itu tidak senang. Nah, mendengar ayat ini yang diberikan oleh Syekhona Khalil kepada para ulama Nusantara ketika itu, keresahannya hilang, puas dengan jawaban itu. Kenapa? Saya pahami ayat ini adalah ini sebuah dasar
ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, seperti kayak pandemi sekarang ini. Kan santer ada isu, ada ini rekayasa, ini dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, dengan melihat sejarah ini dari isyarah Syekhona Khalil dengan ayat ini bahwa kita di dalam menghadapi dunia ini, pertama kita memang harus waspada. Karena apa? Karena memang ada pergerakan yang ingin memadamkan Allah. Artinya apa? Selagi ada iblis, ya di situ memang iblis tugasnya kayak gitu. Kita jangan pertanyakan, jangan mempermasalahkan kenapa ini dan sebagainya, atau kenapa Yahudi begini, kenapa Nasrani begini, kenapa kaum kapitalis begini, dan sebagainya. Jangan kita permasalahkan hal itu. Jangan kita pertanyakan kenapa kok begitu. Karena ini memang tugasnya mereka gitu loh. Sunatullahnya begitu ya. Iya. Sama dengan ketika berbicara dengan iblis, kita berbicara tentang iblis. Ya iblis ya emang tugasnya mengganggu manusia. Okay. Jangan pertanyakan kenapa iblis untuk menggoda manusia. Nah, di sisi yang lain kita tanamkan keimanan bahwa wallahu mutimmu nurihi wa yukarrirul kafirun. Allah Ta'ala menyempurnakan nurnya atau cahayanya. Tidak, Allah Ta'ala itu kan nur. Berdasarkan kewaspadaan dan keimanan ini harus kita tanamkan. Tentu keimanan ini tidak cukup hanya dengan sebuah keyakinan, tapi harus diimbangi, dibarengi dengan tindakan. Nah, maka itu kan tahun 20. Setelah para ulama Jawa Madura itu mendengar hal itu terus pulang semua, resahnya hilang. Nah, dari tahun 20 sampai ke tahun 24 ini para ulama, tokoh penggerak maksudnya masih muda-muda itu debatable, nggak ada kata sepakat. Kita ini mau bikin apa pergerakan ini? Belum jelas organisasi yang mau dibuat apa? Iya, apakah membesarkan SI, apakah ini dan sebagainya, atau kita bikin organisasi baru dan sebagainya. Di sisi yang lain, Syekh Asy'ari belum berani memberikan sebuah keputusan karena masih ada Syekhona Khalil sebagai gurunya beliau, belum ada petunjuk lah istilahnya. Maka tahun 24 inilah, tahun 24 awal, Syekhona Khalil memberikan sebuah konsep yang yang disimbolkan dengan tongkat itu. Artinya apa? Kewaspadaan tadi, kewaspadaan terhadap berbagai bahaya dan sebagainya, terus dasar keimanan bahwa Allah Ta'ala akan menolong dan sebagainya. Ini harus diimbangi dengan sebuah pergerakan yang mana konsep pergerakan ini oleh Syekhona Khalil disimbolkan dengan tongkat dan ayat. Jadi artinya apa? Pergerakan ini harus bersifat satukan seluruh potensi yang ada dalam sebuah pergerakan terorganisir dengan melepas seluruh ego sektoral. Karena ketika itu tokoh penggerak ulama-ulama itu kan hanya bergerak di bidangnya masing-masing. Ada yang di ekonomi, di pendidikan, jadi nggak terorganisir dengan bagus, tidak terorganisir dengan bagus. Nah, oleh Syekhona Khalil di konsep kayak gini. Kenapa kok pakai isyarah ya? Karena ketika itu kan pantauan Belanda terhadap pesantren kan begitu ketat. Ya, gitu. Jadi kembali ke situasi global Pak waktu itu. Ya. Jadi kan di Turki sendiri kan marak sekularisme. Waktu itu, apakah ada kaitannya pergerakan Nahdien, pemuda-pemuda NU waktu itu yang walaupun belum terbentuk NU namanya, untuk menghalang adanya sekularisme dan istilahnya dalam tanda kutip gerakan-gerakan pemurnian yang disebutkan tadi? Ya, itu kan di awal-awal abad 20, artinya 1900-an. Itu Belanda kan merubah politiknya menjadi politik etis ya, bikin sebuah sekolah untuk melindungi dan sebagainya. Nah, itu kan menjadi ancaman pesantren. Ketika itu, jadi para tokoh muda pesantren itu
bergerak gimana caranya mengimbangi politik Belanda ini Oke. agar santri tidak berubah. Meskipun akalnya cerdas, tapi ketika hatinya mati atau apa namanya karakternya sudah berubah, ya, anaknya berubah. Jadi bisa karena itu ya, ya untuk menghalang. Nah, masalahnya ketika itu pergerakan ini tidak terorganisir. Tidak terorganisir. Oke. Maka oleh Syekhona Khalil dikasih konsep. Oke. Harus terorganisir. Maka NU ya, gitu ya. Nah, konsep Syekhona Khalil ini sebenarnya tidak hanya untuk NU. Oh, oke. Karena ini menyangkut apa ya? Syekhona Khalil ini meneruskan sebuah tongkat estafet dari pendahulu-pendahulunya, pembawa Islam ke Nusantara ini. Syekhona Khalil mendapatkan mandat dari Kiai Nawawi Banten. Ya, ini butuh penelitian lebih mendalam lagi bahwa Syekh Nawawi Banten ini kan terkenal bahwa beliau adalah singa padang pasir kan, saking beliau alimnya orang Jawa tapi mampu mengalahkan para syekh di Timur Tengah. 2 tahun sebelum Syekh Nawawi Banten wafat, Syekh Nawawi Banten wafat tahun 1897. Tahun 1895, Syekh Nawawi Banten ini mengadakan pertemuan rapat di Alaskoban, Jawa Tengah. Dengan siapa? Dengan termasuk diantaranya adalah Syekhona Khalil. Untuk bikin sebuah pergerakan bagaimana rakyat ini bisa merdeka gitu, karena begitu besar tekanan Belanda dan sebagainya, sehingga para ulama memikirkan masyarakat ini agar keluar dari Oke. Jadi gerakan-gerakan di Timur Tengah ya waktu itu, gerakan-gerakan di Timur Tengah waktu itu, ini yang informasi yang saya pernah dengar, saya pernah baca itu kan gerakan yang tadi Pak Is sebutkan pemurnian agama. Ya, Renan lah, perubahan Islam lah ya. Waktu itu kutubnya kan satunya Ottoman istilahnya ya, betul. Satunya bisa mewakili mungkin kerajaan Saud atau yang istilahnya yang melawan Ottoman, memberontak lah istilahnya waktu itu mengucap. Itu kalau kita kiblatnya NU ini bergerak ke mana Pak E? Apa ikut yang Ottoman, apa ikut yang gerakan pemurnian tadi? Jadi apa kita di mana Pak E? Jadi terkait dengan masalah Turki Utsmani, Turki Utsmani ya, kekhalifahan Turki Utsmani. Kita tuh pro yang mana Pak E? Gitu. Kita ini adalah pro di dalam menjaga manhaj atau metode dalam beragama, yakni paham Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dalam Islam itu nggak ada kekhususan sistem pemerintahan. Nggak ada ya? Nggak ada. Okay. Nggak ada. Itu kan bentuk seperti apa dan sebagainya. Memang sebagian orang kan menjadikan dari Al-Quran itu ini jadi khalifah kan. Okay. Itu di zaman Nabi pun sistem nggak diterangkan. Oke. Ada imamah, ada pimpinan, terus bahkan ketika Khulafaur Rasyidin itu kan terjadi demokrasi, musyawarah siapa yang mau diangkat menjadi pemimpin. Jadi bukan posisinya penjaga akidah Ahlussunnah ya. Kalau Turki Utsmani itu kan turun-temurun rajanya, bukan hasil dari kayak Khulafaur Rasyidin menjadi musyawarah kan. Berarti kita juga nggak pro Turki waktu itu enggak ya? Enggak, ini terkait dengan masalah manhaj, masalah ajaran, melestarikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang ketika itu betul-betul diserang oleh ketika itu kan Eropa, Prancis, Inggris, terus Belanda yang memecah Arab gitu. Ya betul. Jadi posisi NU waktu itu hanya menjaga manhaj ya. Jadi saya kembali lagi terkait dengan konsep Syekhona Khalil ini. Kenapa saya katakan konsep? Karena selama ini kan kita dengar bahwa Syekhona Khalil hanya perestu berdirinya NU. Saya katakan tidak hanya perestu berdirinya NU, tapi konseptor. Beliau yang mengkonsep. Karena Hasyim Asy'ari belum berani bergerak sebelum ada petunjuk dari gurunya, yaitu Syekhona Khalil. Maka ketika konsep ini diserahkan, dimandatkan oleh Syekhona Khalil kepada Hasyim Asy'ari dengan
dengan memutus Qiyas Asyamsul Arifin, yang mana konsep ini hanya dipahami oleh Hasyim Asy'ari bahwa harus bersatu, harus mempersatukan seluruh potensi yang ada dalam pergerakan terorganisir. Nah, ini begitu bahagianya Hasyim Asy'ari mendapat konsep seperti itu. Dan juga konsep Syekhona Khalil ini tidak hanya bergerakan tindakan semata, tapi juga harus didorong oleh yang namanya istighosa, zikir, rizik dengan tasbihnya itu kan, ya Jabar ya Qahar. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita menghadapi permasalahan apapun jangan sendiri-sendiri. Oke. Nggak akan selesai kalau sendiri-sendiri. Oke. Konsep bernegara, persatuan. Nah, konsep Pancasila mungkin Pak. Konsep ini dimandatkan kepada Hasyim Asy'ari, lantas ini kan tahun 24. Tahun 25 Syekhona Khalil wafat. Nah, setelah itu tahun 26 para ulama ini kebingungan ketika mau mendeklarasikan yang namanya perkumpulan ulama ini. Karena ketika itu kan tekanan Belanda begitu kuat pesantren, nggak boleh kumpul-kumpul lebih dari 15 orang. Mungkin ada wabah mungkin. Enggak, takut ada pergerakan ini sebagainya. Sehingga ketika ditawarkan di Jombang nggak berani. Akhirnya Ridwan Surabaya itu menawarkan diri. Kami siap ditempati. Terus gimana nanti kalau ada Belanda? Saya nanti akan mengatur. Akhirnya Ridwan izin ke Rahmat lah istilahnya, Gubernur Belanda. Izin, Pak, ada apa Pak Haji? Saya mau begini kegiatan hall pertama Syekhona Khalil. Oh. Jadi agenda berdirinya NU ini itu izin keramaiannya adalah hall pertama Syekhona Khalil. Ketika tahun 26 kan. Oke. Hall pertama Syekhona Khalil. Terus ditanya sama Gubernur Belanda, berapa orang yang diundang Ji? Ya kan Bapak kan tahu sendiri berapa santri Syekhona Khalil. Karena ketika itu yang diminta hadir oleh para ulama pendiri NU ini ulama senusantara. Oh, oke. Jadi tidak hanya 10 orang atau berapa. Akhirnya karena Belanda ini paham dari Syekhona Khalil. Karena Syekhona Khalil ini tidak hanya disegani, dihormati oleh ulama pesantren, tapi juga Belanda pun menghormati Syekhona Khalil. Jadi ketika Ridwan ini izin untuk mengadakan hall pertama Syekhona Khalil, ini Belanda mengizinkan, bahkan paham kalau ini yang hadir nanti akan banyak gitu. Akhirnya apa? Jalan Bubutan itu dihampar apa namanya? kayak Parmadani dan sebagainya. Karpet dan sebagainya, bahkan dijaga oleh Belanda. Nah, para jamaah hadir, para ulama kumpul di dalamnya Ridwan Surabaya di daerah Bubutan sana. Beliau rapat untuk mendirikan sebuah perkumpulan ulama dalam rangka mengimplementasikan, menjalankan amanah konsep dari Syekhona Khalil. Jadi membentuk sebuah perkumpulan ulama. Nah, ketika itu ada banyak usulan terkait dengan nama perkumpulannya apa. Hasyim Asy'ari mengusulkan Jam'iyatul Ulama, perkumpulan ulama. Ada lagi ulama yang mengusulkan Nuhudul Ulama, yang artinya akan bangkitnya ulama. Lantas ada seorang tokoh muda yang juga namanya Mas Alwi Abdul Aziz, putra dari Kiai Abdul Aziz Surabaya. Beliau mengusulkan sebuah nama Nahdlatul Ulama. Karena kalau namanya nanti nama itu adalah Nuhudul Ulama, akan bangkitnya ulama. Alasan nih Mas Alwi Abdul Aziz, nanti ditanya sama ibu kita, kapan bangkitnya kalau akan bangkit? Lantas beliau mengusulkan nama Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Jadi saatnya bangkit para ulama. Kenapa? Karena nama ini juga menentukan sebuah arah pergerakan. Alasan Mas Alwi Abdul Aziz ini memakai nama Nahdlatul Ulama, artinya kebangkitan ulama, karena tidak semua kiai atau ulama mempunyai jiwa bangkit. Artinya demikian. Artinya tidak semua kiai ngurusin di luar pesantrennya. Banyak kiai yang hanya ngurusin pesantren dan santrinya, baik alumni maupun partisipasinya.
Lantas bagaimana dengan umat Islam yang bukan santrinya, yang bukan alumninya? Nah, disinilah peran Nahdlatul Ulama. Di dalam rangka apa? Di dalam rangka melestarikan, menjaga manhaj atau metode di dalam menjalankan agama, baik dalam beragama maupun berbangsa. Nah, itu ketika mendirikan NU. Pak Kiai, jadi panjang tadi sejarah NU sudah dijelaskan oleh Pak Kiai. Ada nggak kaitannya NU dengan NKRI? Ya. Jadi setelah para ulama ini mengimplementasikan konsep dari Syekhona Khalil tadi di lingkup ulama pesantren dengan mendirikan NU. Lantas Kiai Hasyim Asy'ari setelah mendirikan NU, Kiai Hasyim Asy'ari itu mendirikan sebuah forum mempersatukan seluruh ormas Islam ketika itu. Ada Muhammadiyah, ada SI, ada Persis, Al-Irsyad dan sebagainya, disatukan sebuah forum Majelis Islam Ala-Ala. Artinya kan konsep Syekhona Khalil satukan seluruh potensi, satukan semuanya, jangan bergerak sendiri-sendiri. Ketika terkait dengan pesantren, maka satukan seluruh pesantren dalam sebuah pergerakan. Karena pesantren itu kan macam-macam. Pesantren itu ada yang khusus mendalami ilmu hadis, ada pesantren yang khusus mendalami ilmu nahwu dan sebagainya. Jadi punya ciri khas masing-masing. Dari berbagai ciri pesantren tersebut, jangan bergerak sendiri-sendiri. Jadi satu jalan ya. Jadi setelah itu Kiai Hasyim Asy'ari mengimplementasikan konsep dari Syekhona Khalil tersebut, mempersatukan ormas Islam. Setelah itu kan ini menjadi embrio pergerakan. Ada Sumpah Pemuda, terus bergerak sampai ketika pra kemerdekaan, Kiai Hasyim Asy'ari ini menerima NKRI. Konsep NKRI ya? Iya, NKRI ini kan berarti mempersatukan seluruh agama dan suku. Jadi konsep khilafah tadi nggak dipakai sudah? Nggak dipakai, karena ini kan sudah perubahan. Sekuler berarti, enggak ya? Belum. Ini kan masih tetap berpegangan kepada Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Masalah negara itu dipisahkan daripada agama gitu? Ya karena hebatnya ulama atau pendiri bangsa ini mampu membuat sebuah konsep titik temu, kalimat-kalimat titik temu dari berbagai agama dan suku. Oke. Disitulah Pancasila. Semua agama pasti berketuhanan kan demikian. Mengajarkan tentang peradaban, mengajarkan tentang sosial, mengajarkan tentang musyawarah. Itu semua agama kayak gitu. Begitupun suku yang ada di Nusantara ini. Nah, maka itulah hebatnya para ulama pendiri bangsa atau para pendiri bangsa ini membuat sebuah. Jadi bukan sekuler ya, tetap Pancasila ini coba nilai-nilai Al-Sunnah juga di situ ya. Iya. Oke. Jadi bukan sekuler, tolong diparah. Ya, makanya NU ketika muktamar 884 itu kan menerima asas tunggal NU Pancasila. Oke. Jadi karena ada begini Pak Yai, berarti memisahkan NU ini mendukung konsep pemisahan agama dengan negara. Enggak ya, enggak seperti itu ya. Dan ini sebenarnya ya mengikuti ajaran Rasulullah. Oke. Kenapa saya sering berpegangan pada sejarah? Karena Al-Quran sendiri itu 3/4-nya berisi sejarah. Hanya 1/4 yang berisi tentang aturan. Tentang aturan teori lah. Karena apa? Fitrah manusia itu lebih percaya pada fakta daripada teori. Al-Quran itu 3/4-nya sejarah. Nah, begitupun ketika kita menelaah sejarah Rasul. Bagaimana Rasul itu dilahirkan di Mekah, dari suku Quraisy, diangkat menjadi Rasul di Mekah, tapi dakwahnya nggak sukses kan? Nggak sukses. Beliau hijrah ke Madinah, membuat sebuah organisasi
mengumpulkan berbagai suku dan sebagainya. Ya. Di situ juga ada Nasrani, Yahudi ada ya? Iya, kan diikat oleh piagam Madinah. Oh. Ada suku-suku di sana Madinah kan, terus diikat oleh piagam Madinah. Nah, dipimpin oleh Rasulullah. Dengan adanya organisasi inilah dakwah Rasul kan terus sukses berkembang. Kalau ketika di Mekah, beliau ya bisa dikatakan banyak tekanan dan sebagainya. Tapi ketika di Madinah karena organisasi, maka apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib al-Wajah, al-haq bi ghairi nizamin yaghlibu al-batil bi nizamin. Perkara hak, perkara benar, tapi tidak terorganisir, sendiri-sendiri, bergerak sendiri-sendiri, itu akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Oke, baik. Jadi bukan konsep sekularisme ya dari NU itu, tetap itu adalah sebuah Pancasila ini ya fotokopi lah istilahnya dari piagam Madinah lah istilahnya. Ya betul. Karena Pancasila ini kan intisari dari berbagai agama dan suku yang ada di Nusantara. Ya ini sekarang lagi hot Pak Kiai. Yang lagi rame nih, PBNU menolak RUU HIP. Itu menurut Pak Kiai, apa sih kenapa alasan NU menolak RUU itu? Kenapa? Kalau Pancasila itu dibikin, alasannya kan tidak usah ditafsirkan. Gitu. Jadi Pancasila ini sudah ada Undang-Undang Dasar 45. Masih mentafsirkan lagi gitu ya? Iya. Oke. Jadi jangan sampai Trisila kan gitu. Oh, Trisila. Oh. Jadi oke lah, hal-hal seperti ini, HIP dan sebagainya, ini kan sebuah permasalahan di sekitar kita. Kembali lagi kepada konsep dari Syekhona Hulen tadi, bahwa kita ini jangan terpancing oleh hal-hal yang membuat kita itu emosi. Kalau kita ini terpancing dengan satu hal yang nanti akan merusak kebersamaan dan sebuah persatuan, nah ini kita ini akan menjadi penerus bangsa yang nggak benar gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita ini makanya. Tapi alasan dari NU menolak RUU itu adalah urgensinya ya mungkin ya. Kepentingannya mungkin. Tidak ada alasan ideologis lain mungkin, kecurigaan ini akan membawa komunis atau apa? Enggak, NU itu gerakannya adalah politik kebangsaan. Okay. Hal-hal yang telah ada, yang telah diredam seperti kasus PKI atau apa dan sebagainya. Sekarang ini anak-anak jual PKI dan sebagainya itu kan sudah bersatu gitu dalam Indonesia. Kalau ada segelintir orang yang ingin membuat ini dan sebagainya, prinsipnya ya jangan digeneral, jangan. Gitu. Jadi prinsipnya tetap ya ini menjaga NKRI karena bagaimanapun NKRI dibentuk oleh para ulama. Terakhir Pak Kiai ini, saya ingin bertanya nih, Pak Kiai kan ketua PCNU. Iya. Wakilnya, pengurus-pengurusnya ini kalau boleh tahu Pak Kiai, wakilnya ini siapa aja Pak? Di kepengurusan PCNU Bangkalan itu wakil ketua itu kan ada 8. Yang diantaranya ada Kiai Ahmad Zubair, okay. Ada Kiai Hasbullah, ada Kiai Timketi. Oke, ini saya membayangkan Pak Kiai. Ini ketua NU ya. Wakilnya itu gus-gus atau lora-lora, ibaratnya ya NU itu kan kiai-kiai itu punya otonomi, punya kebebasan berekspresi. Bagaimana mengatur? Contohnya 3 kiai yang wakil tadi, saya mendengar itu kok agak-agak bagaimana Pak Kiai mengatur organisasi ini biar berjalan gitu. Ya, pimpinan itu harus mampu mendalami karakter anak buahnya. Oke. Nah,
dengan memahami karakter masing-masing, terus keahlian masing-masing, nah kita pimpinan itu harus mampu meletakkan di pos yang sesuai dengan karakternya. Oke. Nah, di situ di manage bagaimana agar pergerakan organisasi ini berjalan dengan bagus. Ya ibaratkan mesin, nah mesin itu kan ada komponen-komponen ini, komponen dan sebagainya. Ketika semuanya itu dimaksimalkan perannya menurut fungsinya masing-masing, termasuk juga dengan karakternya masing-masing akan bergerak. Jelas prinsip saya gini, dalam sebuah pergerakan organisasi itu watak anak buah itu kan ada yang konseptor, nah, ahli konsep, ahli dia. Ada yang provokator. Iya, ada yang konsep usul, tapi dia tuh nggak mau kerja gitu, usul terus gitu. Ada lagi yang eksekutor, senangnya itu jalan, rapat terus, anak buat apa rapat? Kita harus kerja. Berarti ada yang mengkonsep, ada yang menjalankan, dan ada lagi ya provokator. Ini penting karena penting, apa? Iya, karena nanti apa ya harus harus ada yang melihat ini gimana? Yang penyemangat, provokasi, ayo serang gitu. Sebagai closing statement. Closing statement. Peka terhadap peluang itu bagus. Peka terhadap peluang itu bagus. Tapi peka terhadap potensi masalah itu lebih penting. Oke, terima kasih. Itu tadi closing statement dari Pak Ketua PCNU Bangkalan. Semoga kita mendapatkan informasi, mendapatkan barokah, mendapatkan semualah hal-hal kebaikan dalam acara ini. Terima kasih. Untuk para pemirsa, jangan lupa untuk subscribe, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.